Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Ngaji Jocipi, kali ini menari episode 28. Gak terasa, besok adalah episode terakhir kita. Besok kita berpisah ya, karena sebenarnya kan 30 episode. Tapi kemarin sempat satu hari gak upload karena sinyalnya lagi hilang total, jadi tersisa 29. Tema kita adalah membaca seperti ngemil. Nah, ngemil itu membuat gemuk kan. Kebanyakan orang-orang yang lagi diet kan gak mau ngemil. Mereka menghindari banget karena gak mau bertambah berat badannya. Nah, seperti itu dengan membaca. Seharusnya kita membaca itu seperti ngemil, agar bertambah gemuk pikiran kita, bertambah gemuk pengetahuan kita. Dan ingat ya, membaca itu nggak mesti orang anak sekolahan, nggak mesti anak kuliahan. Nah, jadi kita boleh berhenti sekolah, kita boleh putus sekolah dengan alasan apapun. Alasannya karena udah nggak semangat lagi sekolah, atau memang karena ekonomi, boleh, nggak apa-apa. Asalkan jangan berhenti untuk mencari ilmu. Dan zaman sekarang sudah sangat banyak peluang untuk bisa mencari ilmu. Salah satunya dengan membaca tentunya ya. Mari kita berhitung tentang betapa meruginya kalau kita nggak rajin membaca. Kalaulah kita luangkan waktu 15 menit aja sehari untuk membaca buku, ya, maka akan terbaca sekitar 5 lembar buku. Nah, itu artinya 10 halaman, ya. 10 halaman dalam waktu 15 menit. Dalam sebulan, ya, berarti 300 halaman, ya. 300 halaman dalam sebulan. Dan 300 halaman ini adalah halaman rata-rata untuk sebuah buku. Apakah itu fiksi atau non-fiksi, ya, itu udah standarnya 300 itu. Bahkan ada yang lebih tipis dari itu, dan ada juga yang lebih tebal dari itu tentunya. Nah, itu standar rata-ratanya. Nah, berarti dengan meluangkan waktu 15 menit sehari, kita bisa menyelesaikan satu buah buku dalam waktu 1 bulan. Nah, berarti dalam 1 tahun berapa dong? 12 buku, ya. 12 buku ini apa artinya? Nah, kata penulis, jika dikira-kira, buku yang sering direkomendasikan oleh dosen pada kuliah tiap semester, mungkin jumlahnya sekitaran 12 buku tadi. Nah, berarti, ya, dengan bermodalkan 15 menit setiap hari, setara dengan mata kuliah 1 semester. Nah, itu baru 15 menit ya. Bagaimana kalau 30 menit? Bagaimana kalau 1 jam? Nah, tentu lebih banyak lagi buku yang bisa kita lahap dalam 1 tahun, ya. Oke, taruhlah kita cuma pakai 15 menit aja. Mungkin 30 menit itu terlalu lama, atau 1 jam itu terlalu panjang waktunya. Oke, waktu yang 24 jam sehari kita pakai 15 menitnya untuk membaca, dibandingkan kita pakai untuk bengong, merenung, gak tahu arah, meratapi nasib, scroll HP, apapun itu, YouTube, Instagram, TikTok, Twitter, apapun lah jenisnya, atau bergosip ria, atau chattingan gak jelas, ya, atau keliling-keliling mall, jajan, window shopping, atau shoppingnya langsung. Nah, coba ganti dengan 15 menitnya membaca. Karena memang benar, sangat benar Allah mengatakan bahwa manusia itu merugi dengan waktu. Ya, sangat sedikit di antara kita yang menyadari bahwa waktu sekecil itu pun bisa sangat bermakna kalau kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Nah, oke, kalaupun, kata penulis ya, kalaupun kamu hanya mampu membaca 2 lembar alias 4 halaman per 15 menit, mungkin tingkat kita memahaminya berbeda, atau tingkat kita membaca kejeliannya berbeda. Oke, nggak apa-apa, itu patut juga diperjuangkan, karena kalau continue itu akan berefek dan akan sangat berguna juga. Nah, maka masuk akal banget bahwa perintah Allah yang pertama itu adalah Iqra, bacalah, ya, bacalah. Karena cara paling cepat untuk mendidik diri adalah dengan membaca. Kalau kita menonton, ya, banyak juga, bisa juga dapat ilmu, cuman kita cenderung nggak bisa mengimajinasikannya karena udah ada gitu, udah tampak di depan mata. Nah, berarti imajinasi kita nggak perlu bekerja lagi. Begitupun dengan mendengar, ya, agak lebih kurang tingkat imajinasinya yang terpakai oleh kita. Maka yang paling bagus itu adalah dengan membaca. Kamu sering kan merasa bahwa
ketika membaca novel dan ketika menonton filmnya, kamu lebih menikmati membaca novel. Nah, kenapa? Karena imajinasinya ada di kepalamu sendiri, ya. Imajinasinya bukan hasil karya orang lain, bukan hasil otak orang lain, melainkan otakmu sendiri yang menciptakan karakter yang seperti apa yang digambarkan dari buku, kamu bisa menciptakan dalam imajinasimu. Nah, maka semua komponen dalam diri kita ikut bekerja dengan membaca. Kita membayangkan, mengimajinasikan, memahami, ya. Makanya sangat penting untuk membaca. Makanya Allah suruh Iqra. Penulis menutupnya dengan kata-kata, tak kutemukan pribadi produktif yang tak gemar membaca. Sebab membaca adalah cara paling murah untuk mendidik diri. Boleh diri ini berhenti sekolah, nah kan? Tapi jangan pernah berhenti belajar dan membaca, karena membaca adalah jalan belajar yang membuka samudra ilmu tanpa batas. Nah, jadi putus sekolah atau berhenti kuliah nggak masalah, asalkan kamu nggak berhenti menuntut ilmu. Dan menuntut ilmu nggak mesti harus di kuliah, nggak mesti harus di sekolah. Ada tempat-tempat yang lain, asalkan kita mau. Pernah kan mendengar istilah tuntutlah ilmu dari ayunan sampai ke liang lahat? Itu sangat cocok dengan bahasan kita kali ini. Selamat membaca, selamat berbuka puasa. Semoga puasa kita diterima oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.